بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. وأخص من ذلك, bahkan lebih daripada itu, Allah Jalla wa Ala min dzalika annahu yaftahu li arbabi mahabbatihi. Allah bukakan bagi hamba-hambanya yang dia berikan kepadanya kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, annahu yaftahu li arbabi mahabbatihi wal iqbali alaihi uluman. Allah bentangkan, Allah bukakan bagi hamba-hamba yang dia cintai, hamba-hamba yang senantiasa berupaya menghadapkan wajahnya kepada Allah, berbagai macam uluman rabbaniyah, ilmu tentang Rabb, ilmu ketuhanan. Yang kita pelajari ini ilmu ketuhanan yang tak semua orang Allah berikan, tak semua orang tahu, tak semua orang mengenal. Ini yang disebut orang-orang sufi dengan ilmu ma'rifat itu, ini dia. Tapi ilmu ma'rifat yang lurus, mengenal Allah dengan jalan para rasul, ini yang mereka sebut dengan nama hakikat. Ya, ini yang disebut dengan nama suluk, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, yang tak semua orang dapat jalan di atasnya dan menikmatinya. Wa ahwalan ruhaniyah, bahkan Allah bukakan bagi mereka berbagai macam ahwalan, keadaan-keadaan ruhaniyah, ya, keadaan-keadaan batin yang tidak Allah berikan kepada yang lain. Subhanallah. Ahwalan ruhaniyah, di mana mereka seolah-olah, ya, zahirnya sama dengan manusia, bahkan mungkin lebih kurus dari manusia, bahkan mungkin lebih sedikit memiliki kenikmatan dunia daripada manusia, tapi mereka merasa hidup dalam surga dunia. Sehingga terucaplah daripada mereka lisan-lisan yang mengatakan, law alimal muluku wa abna'ul muluk ma nahnu fihi lajaladuna bis sayf. Sekiranya lah raja-raja tahu, sekiranya para anak-anak raja tahu apa yang kami rasakan dalam hati kami ini berupa surga dunia, pasti yakin kami, ya, meyakini mereka akan rampas kenikmatan tersebut. Ini namanya ahwalan ruhaniyah, keadaan yang benar-benar berkaitan dengan rohani. Jasmaninya mungkin tersiksa, sebagaimana Syekhul Islam Taimiyah, jasmaninya tersiksa dalam penjara, terikat, terbelenggu, tertahan, tapi rohaninya merdeka, bebas. Dia tertawa melihat para pengawal-pengawal yang merantainya, masukkannya ke dalam penjara, dan dia hanya mengatakan, madza yaf'alu a'da'u bi, apa yang mau mereka buat kepadaku? Jannati fi qalbi, surgaku dalam hatiku. Subhanallah. Subhanallah. Dia tertawa melihat berbagai macam ragam, ya, kenikmatan-kenikmatan semua yang dinikmati manusia, berupa kekuasaan, jabatan, harta, karena bukan itu surga dunianya. Allahu Akbar. Ini yang namanya ahwalan ruhaniyah, yang tak Allah berikan kepada setiap makhluknya, karena butuh perjuangan, ya. Ini namanya as-suluk. Ini yang disebut dengan nama ilmu suluk. Ini disebut dengan nama ilmu tariqah, tariqatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya Rasul sampai kepada Allah, membuka pintu Allah, merasakan, melihat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sehingga terlahir daripada Rasulullah SAW ucapan-ucapan yang tak mampu kita mengucapkan dengan benar. Berkata Rasulullah, ya Bilal, arihna bis salati.
wahai Bilal, arihna bis salah, segeralah tolong kau suruh azan, panggil manusia salat, sungguh kami benar-benar merasa rindu dengan salat. Buat kami nyaman dengan salat. Perkataan yang jujur. Adapun kita dengan kelemahan ilmu kita tentang Allah, kadang-kadang mengatakan, ya Bilal, arihna minas salah. Bilal, cepat kau panggil azan, cepat kita selesaikan salat kita ini, biar kita sudahi, banyak kerja menunggu. Allahu Akbar. Gitu atau enggak gitu kira-kira? Cepat selesaikan, banyak kerjaan menunggu. Mereka bagaikan masuk ke dalam taman-taman surga, tak mau keluar daripadanya. Kita cepatlah, cepat, banyak kerja ini. Subhanallah. Ini namanya ahwalan ruhaniyah wa anwaran sati'atan. Allah berikan kepada mereka cahaya yang memancar, ya, cahaya ma'nawi yang tak terdeteksi dengan mata. Tak pernah para sahabat melihat Rasulullah SAW membawa cahaya hissi berupa lampu yang membuat mereka bersinar, tidak. Tetap dalam kegelapan Rasulullah gelap, tapi dia membawa cahaya iman yang menyinari hati-hati manusia, yang memancarkan kepada sekeliling dunia dan alam semesta dengan cahaya iman yang lebih dahsyat daripada cahaya lampu yang akan padam. Subhanallah, cahaya iman tak akan pernah padam di dunia maupun di akhirat. Cahaya lampu, mati PLN, mati kita. Mati lampu, tak bisa kita melaksanakan aktivitas dunia kita. Cahaya iman bersinar di dunia, bersinar di alam barzakh ketika kita pindah alam, dan bersinar di alam akhirat. Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Pada hari yang kau melihat orang-orang beriman, laki-laki perempuan, cahaya mereka bersinar di hadapan mereka dan di bagian kanan dan kiri mereka. Yaquluna rabbana, ya, dalam ayat lain yang mengatakan yaquluna rabbana atmim lana nurana, ya Allah, sempurnakan cahaya kami ini. Subhanallah. Ini cahaya yang Allah berikan kepada ahlu ma'rifatihi, orang-orang yang Allah berikan kepadanya ilmu tentang ma'rifat dan hakikat. Subhanallah. Wa adwaqan sadiqatan wa fuhuman wa adwaqan sadiqatan, keadaan, ahwal ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, fuhuman, pemahaman tentang inti agama yang orang-orang sufi sebut hakikat, ma'rifat, ya, yang mereka merendahkan syariat, ya, merendahkan perintah-perintah dan larangannya, bahkan yang paling tinggi dari mereka adalah orang yang lepas daripada syariat, tak lagi salat. Ini hakikat kesesatan, hakikat syaitan. Subhanallah. Kalau sufi masih sholat berarti belum tinggi ilmunya. Kapan ilmunya tinggi? Ketika lepas syariat. Tak lagi puasa ketika orang puasa, tak sholat ketika orang sholat. Itu ilmu sufi yang tak benar, ilmu tariqat yang menyalah. Subhanallah. Wa adwaqan sadiqatan, Allah berikan kepada mereka perasaan-perasaan yang hak, yang benar, yang mereka dengan itu merasakan betapa nikmatnya hidup di dunia. Subhanallah. Ya, perkataan-perkataan yang jujur daripada perkataan para salafun salih. Kalau andai kata tidak ada 3 hal, aku tak betah hidup di dunia ini, tak betah. Ya, sebagaimana dikatakan itu perkataan Umar. 3 hal yang membuat aku betah hidup di dunia ini. Pertama, datangnya malam yang gelap. Di sana aku bermunajat dengan Tuhanku. Kedua, siang yang panas terik ketika aku berpuasa, ia menahan diriku atas perintah Tuhanku. Ketiga, adanya saudara-saudara seperjuangan, ikhwan. Kalau tak ada yang 3 hal ini, tak mau aku tinggal di dunia ini. Subhanallah. Ini ahlu ma'rifat. Ya, kalau kita kebanyakan apa yang membuat kita nyaman adalah perkara-perkara zahir dari kehidupan dunia ini.
Itu yang membuat kita nyaman. Mereka lebih tinggi daripada perkara yang zahir. Ilmu kita masih ilmu yang kasar-kasar. Ilmu mereka telah sampai kepada ilmu yang begitu halus. Allahu Akbar. Kira-kira maunya kita sampai ke atas ini, naik ke jenjang ilmu yang halus ini? Mau antum? Semua kita berusaha ke sana. Allahu Akbar. Ilmu kita masih ilmu yang kasar. Ya, kita masih mengenal amruhu wa nahyuhu, perintah dan larangannya. Belum kenal siapa yang memerintah, siapa yang melarang dengan sebenar-benarnya. Pengenalan yang membuat kita dekat kepadanya, tawakal, bergantung hanya kepadanya, pasrah kepadanya, berharap hanya kepadanya, meminta hanya kepadanya. Tak nyaman tanpa keberadaannya. Terasa keluh lidah jika tidak berzikir menyebutnya. Belum lagi sampai ke sana. Subhanallah. Jadi itu makna al-fattah. Yang kedua, apapun yang Allah berikan berupa kebaikan bagi hamba-hambanya, dia bukakan, dia bentangkan. Ada kebaikan berupa rohani mereka, ya Allah buka segel-segel hati mereka, sehingga dimasuki dengan cahaya iman, cahaya ilmu, cahaya ma'rifat, sehingga mereka memiliki perasaan yang aneh yang tak dimiliki kebanyakan orang, pengalaman yang aneh yang tak dimiliki oleh orang, pengalaman-pengalaman rohani yang mereka miliki tak dimiliki orang. Berikutnya, wa yaftahu aidan li ibadi abwabul arzaq. Sebagaimana dia bukakan bagi mereka pintu-pintu hati-hati mereka agar merasakan nikmatnya kenikmatan rohani, Allah bentangkan bagi mereka, Allah bukakan bagi mereka pintu-pintu rezeki di dunia ini. Wa turuqul asbab, bagaimana cara jalan-jalan mereka agar mendapatkan rezeki. Subhanallah. Rezeki yang zahir Allah bukakan bagi mereka. Dan sahabat mendapatkan segalanya. Rezeki rohani mereka dapatkan secara sempurna. Rezeki dunia pun mereka dapatkan secara utuh. Apa yang tak dimiliki sahabat? Subhanallah. Segala mereka miliki. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala bentangkan bagi mereka hakikat iman, ma'rifatullah, terbukalah bagi mereka dunia. Dunia mengejar mereka. Mereka berlari mengejar dunia. Mereka berlari meninggalkan dunia. Dunia mengejar mereka. Subhanallah. Sementara karena hakikat dan ma'rifat rohani tidak kita dapatkan, kita setengah mati mengejar dunia. Dunia berlari daripada kita. Subhanallah. Kata beliau, wa yuhayyi'u lil muttaqina minal arzaqi wa asbabiha ma la yahtasibun. Allah siapkan bagi hamba-hambanya bertakwa berbagai macam rezeki zahir. Ya, apa yang tak pernah mereka duga. Wa yu'til mutawakkilina fawqa ma yatlubun. Bahkan dia berikan kepada orang-orang yang bertawakal, pasrah hanya kepadanya, apa lebih daripada yang mereka harap. Allahu Akbar. Wa yu'ammilun. Hamba-hambanya yang pasrah bertawakal kepada Allah, Allah berikan lebih daripada apa yang mereka bayangkan. Wa yuyassiru lahumul umura al-'asirah. Allah mudahkan bagi mereka segala urusan yang sulit-sulit. Wa yaftahu lahum al-abwab al-mughlaqah. Allah bukakan bagi mereka segala macam pintu-pintu yang mengunci, menghalangi mereka sampai kepada rezeki-rezeki mereka. Allah buka semuanya. Jalla wa ala. Dari namanya Al-Fattah.